Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat sore teman-teman Toxikers. Selamat datang di Toxic, tongkrongan asik tanpa berbisik. Yes. baru dapat itu. Tolong tepuk tangannya dong teman-teman. Seolah sepi ini gak ada orang kan. Oke, hari ini kita masih bersama Prof Zulfikar. Halo Prof, selamat datang. Apa kabar? Kali ini ada host baru. Ini dia. Yes. Siapa namanya? Beda ya. Tadi Prof Zul dikenalin, yang ini dikenalin. Ini ada Alika. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan ya teman-teman. Oke, sore kali ini Prof, kita mau ngobrol soal isu terhangat. Apa tuh? Terakhir di media, Direktorat Imigrasi ngeluarin rilis. Ya. Kalau ada anak-anak Indonesia, itu hampir 1.000 orang setiap tahunnya itu jadi warga negara di Singapura. Oke. Ya, kita udah tahu lah ya. Menarik. Kayaknya emang baik ke Singapura sih sebenarnya. Kalau secara ini ya, apa namanya, logika begitu. Tapi kan ada beberapa hal secara sosiologis gitu yang mendukung kenapa mereka akhirnya ke Singapura. Betul. Juga yang paling ya beberapa ahli juga ngomong ya kenapa pada pindah ke Singapura karena memang kesejahteraan bisa terpenuhi di sana. Ya. Nah, Prof Zulfikar sebagai dosen yang di bidang sosiologi gitu ya, terus juga tinggal di Singapura, gimana tuh Prof pendapatnya? Ini menarik untuk dibahas dari kacamata sosiologis dan juga kacamata HI ya. Anak HI ini. Oke. Hubungan antara Singapura sama Indonesia itu kan hubungan internasional gitu ya. Oke. Jadi mungkin kita akan bahas itu juga nanti ya. Alika bisa bantu menjelaskan ya. Tapi lo udah pernah ke Singapura nggak? Belum Prof. Cosplay ntar ke Singapura kayaknya Januari. Alika udah pernah nggak ke Singapura? Belum ada rezekinya. Belum ada rezeki gitu. Oke, karena belum. Oke, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata Singapura? Alika. Pastinya negara maju ya, Prof? Satu kata. Maju. Oke. Satu kata, sejahtera. Sejahtera, waduh. Maju dan sejahtera. Nah, Singapura itu memang salah satu negara dengan penghasilan per kapita paling tinggi di dunia. Ya kan? Dan lebih tinggi dari Amerika, lebih tinggi dari Australia, ya kan? Lebih tinggi dari Jepang, lebih tinggi dari Korea. Gitu. Jadi Indonesia berapa sekarang penghasilan per kapita? Ya $3.000 per tahun. Ada lu malu-malu. Ini Pak Jokowi kalau dengar pasti ngamuk nih. Mohon maaf Pak Jokowi. Indonesia tuh masuk upper middle income. Baru-baru ini kan. Iya kan. Thresholdnya itu $4.000. Kalau di bawah $4.000 dia lower middle income. Kalau di atas 4.000 itu upper middle income. Berarti Indonesia sekarang berapa? 4.000 berarti 4.180. Middle lah ya. Ya. Bisa tebak Singapura berapa? Mau gue bisikin. Boleh tuh. Coba. Anak HI masa nggak tahu sih? Aduh, ini contoh-contoh Coba anak berapa? HI yang update dunia Tebak global aja. nih. Mungkin around 50 Oke. mungkin Berapa? 5.000, 6.000. 6.000 oke. Singapura? Ya. Singapura itu ya hampir 12.000 kali ya. Oke. Penghasilan per kapita Singapura adalah 65.000. Kita salah Tapi berarti semua yang pertama ternyata. 50 gue masih bener 50. Tapi kalau lu bilangnya 5.000. Yang 12.000 itu Malaysia. Oh iya. Nah, Malaysia itu bentar lagi lewat batas antara middle income dengan high income. Ya. Gitu. Dan menuju high income itu adalah cita-cita dan keinginan seluruh bangsa Indonesia, khususnya Pak Jokowi. Ya kan. Cuma seret banget. Terseok-seok kan. Emang ini papan bawah terus nih. Nah, sekarang kita bicara tentang kenapa Singapura bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang begitu tinggi. Ya kan. 65.000 per kapita. Memang kalau kita lihat jumlah penduduknya kan cuma 5,7 juta. 5,7. Kan? Tapi kalau kita lihat secara agregat ya
PDB Singapura yang kecil itu, yang penduduknya cuma 5,7 juta, yang wilayahnya itu sedikit lebih besar dari Singapura, itu pun karena reklamasi, ya. Yang pasirnya ngambil. Yang pasti yang ngambil dari Indonesia, ya. PDB-nya Dari kita. Kok dari kita? Kita. beli dong itu beli. Nggak nyolong itu. Nggak nyolong itu. Nggak ada masalah sama ikan juga. PDB-nya itu sepertiga Indonesia. Ya. PDB-nya. Produk domestik bruto atau GNP, ya kan. Jadi Singapura itu satu negara kecil yang istimewa dalam hal banyak faktor gitu. Banyak faktor. Ya kan. Tapi satu hal yang sangat penting kalau kita lihat di Singapura adalah Singapura bisa menjadi sejahtera seperti sekarang itu karena mereka punya government yang efisien. Government yang efisien. Government yang efisien, government yang bersih, government yang committed terhadap kebutuhan rakyat mereka gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi kunci. Jadi kita nggak bisa lihat Singapura, wah negara kaya. Nah, yang perlu ditanyakan itu kenapa mereka bisa jadi negara kaya? Karena tahun 65 ya, Singapura baru merdeka itu sama miskinnya dengan Indonesia. Semua berangkat dari miskin. Semua berangkat dari tahun 60. Korea, Malaysia, Chile, Brazil itu sama miskinnya gitu. Tapi Indonesia kayaknya rada flat nih pertumbuhannya gitu. Sementara yang lain itu akseleratif. Korea misalkan 32.000 Prof. Nah gitu. Nah kembali lagi ke pertanyaan lo tadi, kenapa anak-anak Indonesia pada mau pindah jadi warga negara Singapura? Mungkin kembali ke pertanyaan ke gua, kenapa gua nggak mau jadi warga negara Singapura? Oh iya benar, itu ada 2 pertanyaan berarti Prof. Prof kan tinggal di sana tapi nggak mau jadi warga negara Singapura kan? Ya tapi itu hal pribadi lah. Iya. Ya, sekarang gini. Bisa digoreng-goreng teman-teman, hal pribadi itu. Ada apa di Singapura? Ya, ada apa di Indonesia? Lanjut, Prof. Nah, jadi gini, Singapura itu walaupun kaya raya, dia punya satu masalah besar. Ya. Yaitu tingkat kelahiran yang cenderung rendah, sangat rendah, ya kan, 1,7% per tahun gitu. Dan ini adalah kondisi yang cukup lazim di negara-negara maju. I see. Ya, istilahnya itu kalau dalam ilmu demografi aging society. Aging society. Jadi populasinya itu menua. Kenapa? Karena orang cenderung menikah lebih lama. Lebih lama dalam arti lebih telat ya, dan cenderung tidak mau punya anak banyak gitu. Nah, itu yang dialami sekarang sama Jepang. Ya, Korea Selatan, Jerman, Swedia, Norwegia, pokoknya negara-negara maju lah. Maju. Ya, kan? Cenderung produktif soalnya, Prof. Jadi kalau secara sosiologis kan negara yang cenderung miskin begitu lebih kurang produktif kan, produktifnya akhirnya dalam rumah begitu. Apa itu maksudnya? Produktif dalam rumah itu apa sih? Pabrik kah maksudmu? Pabrik biologis. Bisa jadi. Lanjut, Prof. Nah, akhirnya Singapura tuh sadar kan dari awal bahwa mereka tidak punya sumber daya alam. Satu-satunya yang mereka bisa mobilisasi itu adalah sumber daya manusia. Jadi karena itu mereka sangat committed terhadap pelayanan kebutuhan rakyat mereka. Karena kalau nggak ada rakyat Singapura ya udah selesai Republik Singapura gitu. Ya kan? Dan karena itu mereka dikasih pendidikan yang bagus, dikasih pekerjaan yang bagus, dikasih rumah, dikasih public transportation yang bagus, sehingga semua orang bahagia, ya kan? Dan nggak perlu terpenuhi lah ya. Iya, tapi kemudian ternyata ada anomali. Semakin kesini semakin banyak orang Singapura nggak bahagia. Karena tekanan dari kehidupan sosial mereka yang sangat kompetitif. Ya kan, akhirnya mereka malas untuk mencari jodoh gitu. Banyak jomblo juga di sana. Dan kemudian cenderung tidak mau punya anak lebih dini gitu. Ya, seharusnya Prof, sebelum menyambung, kalau tekanannya tinggi, stres kan masyarakat negara yang cenderung bawah, negara selatan gitulah ya.
karena stres itu malah memproduksi banyak anak tuh. Karena tekanannya selesai di rumah, Bro. Gitu kan? Pertama ngomong nggak tahu ya Hari ngomong gitu karena personal kan? Kan kita bisa lihat Gimana ya? bagaimana pertumbuhan di India gitu. Pertumbuhan masyarakat di India gitu kan, di cenderung negara selatan gitu. Ya. Kalau negara yang maju ya, ketika masyarakatnya mengalami tekanan sosial ya, banyak saluran-saluran untuk mengeluarkan tekanan itu gitu. Ya kan mereka ke taman ya kan, ke banyaklah hiburan. Sementara negara-negara yang penghasilannya itu rendah, hiburannya rumah kan. Coba teman-teman, ruang publik gak ada, ke mall mahal gitu kan. Gitu, Bro. Hiburannya itu Alika. Ini benar-benar ada ibu-ibu yang bilang dia mancing di empang aja iya, benar. Itu membantahkan ya, falsifikasi. Iya, Oke, boleh itu. Agak aneh. Ya. Coba ya, Mungkin di beberapa tempat bisa, beberapa tempat juga nggak bisa gitu. Pengalaman pribadi kan kita nggak bisa bilang ya. Ini obrolannya si hari ini obrolannya sangat toksik. Tongkrongan asik. Jangan serius dong. Biar saya nggak keseret, saya ini kayak enggak tuh saya enggak ya. Bisa mancing. Bisa mancing. Di empang. Benar. Nah, lanjut. Balik ke Singapura ya. Jadi karena fertility rate mereka rendah, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menarik imigran dari luar dan menjadi warga negara Singapura. Ya kan? Karena pertumbuhan ekonomi mereka itu tidak bisa berlanjut tanpa SDM, tanpa manpower, tanpa tenaga kerja. Jadi mereka selalu merekrut orang-orang dari luar untuk menjadi warga negara Singapura dan menjadi bagian dari sistem perekonomian yang begitu masif gitu, ya kan? Dan tentu salah satu sumber atau salah satu supplier warga negara yang bisa ditarik untuk jadi warga negara Singapura itu adalah Indonesia. Ya kan? Jadi saya nggak heran sebenarnya ketika ada berita yang menghebohkan akhir-akhir ini bahwa ada sekitar 4.000 orang warga negara Indonesia rata-rata yang pindah jadi warga negara Singapura dan 1.000-nya itu adalah mahasiswa. Bahkan 4.000 ya kalau umum gitu ya. Betul. Rate 25. Dan ini sebenarnya udah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama sejak mungkin awal tahun 2000-an ya. Dan Singapura itu merekrut dari mana-mana sebenarnya, dari Cina, dari India, ya. Tapi kalau di Singapura sendiri porsinya terbanyak Indonesia memang, Prof, yang direkrut gitu. Enggak juga. Enggak juga. Banyak yang dari Cina, ya, dari Cina, kemudian dari India. Itu dua. Dari Cina sama India. Ya. Nah, sekarang gini. Ketika kita melihat bahwa Singapura itu sedang mencari tambahan jumlah penduduk dari luar, bukan berarti siapa saja di Indonesia boleh masuk, bisa semua beli tiket gitu, Bro. Lewat Batam, naik ferry, terus Pak, saya mau jadi warga negara Singapura. Boleh. Nambahin nasi Anda ini kalau gitu. Gak bisa sembarangan. Gak bisa. Kan? Nah. Karena pertanyaan pertama yang akan ditanya, lu bisa apa? Kontribusi, apa kontribusi lu terhadap perekonomian kita, terhadap masyarakat kita gitu. Artinya mereka itu sangat selektif. Sangat selektif. Untuk jadi warga negara Singapura itu mereka lihat dulu latar belakangnya, pendidikannya, kemampuannya, ya kan? Sejarahnya seperti apa, siapa tahu ternyata dia punya catatan kriminal. Jadi beban negara lagi Anda. Malah nambah beban juga kan? Iya kan. Nah, jadi mereka melakukan rekrutmen secara hati-hati. Nah, salah satu rekrutmen yang paling efektif buat mereka itu adalah lewat beasiswa. Gitu. Jadi beasiswa itu seperti kunci bagi orang yang ingin pindah ke Singapura gitu. Betul. Karena ketika seseorang dikasih beasiswa, saat itu juga mereka udah terseleksi sebagai orang yang punya kemampuan kemampuan intelektual, kemampuan kognitif yang baik gitu. Ya tinggal diolah aja di perguruan-perguruan tinggi di Singapura. Jadi tiap tahun perguruan tinggi di Singapura, khususnya dua besar, NTU sama NUS, itu datang ke negara-negara yang mereka yakin punya sumber daya manusia yang bagus untuk direkrut, ditawarin beasiswa, lalu kemudian berangkat ke Singapura, sekolah, dan ketika mereka berada di Singapura dia melihat wah pendidikannya bagus, fasilitas publiknya bagus, ya kan, tidak ada polusi, ya kan.
tidak ada orang merokok sambil naik motor. Nggak kena abu matanya. Orang-orang aneh yang naik motor sambil ngerokok, Anda sudah pasti nggak bisa ke Singapura, teman-teman. Nggak ada. Unik-unik emang. Iya kan? Mereka langsung bilang, wah ini kayaknya tempat yang nyaman buat menghabiskan hidup gua gitu. Ya udahlah. Berarti memang implikasinya masyarakat yang bagus atau orang-orang yang bagus, anak-anak muda yang bagus, itu bisa terkonvert ke Singapura lama-lama kalau misalkan ini nggak perbaikan sistem lah ya. Nah saya kasih satu contoh. Waktu itu saya melakukan program, saya mendapatkan satu riset grant ya, dana penelitian, di mana saya bisa meng-hire 2 mahasiswa PhD, ya 2 mahasiswa S3. Nah salah satunya itu saya rekrut langsung dari ITB. Jadi saya terbang ke ITB ke Bandung. Waktu itu masih ada Bandara Hussein. Sebelum pindah. Sebentar lagi akan ditutup. Ya, karena kayak Kertajati cukup besar, bro. Jauh. Lalu kemudian saya ke ITB, ada sekitar 7 mahasiswa saya tes, ya. Kemudian yang terbaik saya bawa, saya ambil. Anak itu tinggal bawa koper aja. Ya tinggal bawa koper. Fully funded tuh. Fully funded berarti. Fully funded, beasiswa $3.000 per bulan ya. SPP dibayarin semua ya kan. Kemudian biaya riset 5.000, lalu kemudian uang buku dan sebagainya. Dia tinggal bawa koper sama baju aja. Tiket dibayarin. Gimana orang nggak mau pindah ya kayak gitu ya? Begitu tiba di Singapura, dia langsung S3 ya, dari S1 nih. Langsung S3, lulus 4 tahun, sekarang ngajar dan nggak mau pulang. Benar. Terakhir ada ini Prof yang menarik. Ya kan itu kan tawaran yang cukup jelas ya sebenarnya. Terus Pak Jokowi statement yang anak-anak LPDP pada balik lah walaupun gajinya rendah di Indonesia. Itu kan menurut saya ya agak kontraproduktif juga gitu. Secara kebutuhan tinggi gitu, biaya mahal kan di Indonesia, pendidikan mahal, biaya hidup juga meningkat terus, pendapatan minim. Betul. Nah, kita nggak bisa menyalahkan anak-anak Indonesia yang mau jadi warga negara Singapura atau anak-anak LPDP yang belum mau pulang, ya kan? Karena solusi negara ini bukan orang-orang ini pulang. Benar. Solusi negara ini ada di bagaimana pemerintahan dikelola. Ya kan? Gak mesti pulang orang ngapain juga orang pulang kan jadinya. Iya kan? Dia culture shock ya di sana, mungkin udah enak, balik-balik gak ada apa-apaan gitu. Gak ada kerjaan di sini, Pak. Paling makan bakso enak. Iya. Lumayan. Kalau mancing kan. Iya sama mancing ya. Ada tuh bakso di mancingan sih. Iya. Lanjut Rob. Iya kan. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah tata kelola dan pemerintahan. Ya kan? Itu yang menjadi penyebab kenapa Singapura itu bisa begitu maju. Bukan karena banyak orang pintar ke sana. Tetapi karena pemerintahnya bagus mengelola ekonomi, kemudian melayani masyarakat, warganya, dan akhirnya kemudian ekonominya tumbuh, masyarakatnya menjadi maju, orang-orang yang pintar pun akhirnya masuk. Gitu. Tapi Prof ini kalau boleh izin nih masuk ya, mohon maaf Mbak Ari. Kenapa pakai minta izin sama dia? Sekarang birokrat ya. Izin. Kan tadi Prof bilang di awal kalau tingkat pertumbuhan di Singapura itu rendah karena kebanyakan dari mereka pertumbuhan kelahirannya rendah karena dari mereka tuh nggak pada mau punya anak. Ini agak berbanding terbalik, padahal kenapa nggak mau punya anak kalau disediakan lingkungan yang baik, terfasilitasi dengan baik untuk hidup gitu. Itu pertanyaan bagus. Kalau kamu orang Singapura dan kemudian melahirkan satu anak dikasih $6.000. Itu baru lahir doang Bro. Seneng keluarga di sini tuh. Kalau ada kebijakan begitu anak keluar. Itu baru semboyan yang tepat. Kemudian biaya kelahiran ditanggung pemerintah. Ya. Kemudian dapat beberapa subsidi ya dan sebagainya gitu. Tapi tetap aja masyarakat Indonesia yang kita lihat sekarang ya itu akan berbeda ketika Indonesia menjadi masyarakat maju. Cara berpikirnya pasti berbeda. Gitu. Jadi kamu nggak bisa membandingkan apa yang dialami oleh orang-orang Singapura sekarang dengan standar Indonesia gitu. Gitu. Karena pasti banyak faktor, ya kan? Gitu. Karena ketika mereka menjadi masyarakat maju, tuntutannya juga berbeda. Ya kan, keinginannya juga mereka berbeda gitu. Nah, seperti itu gitu. Kalau di Indonesia karena masih relatif middle income, ya tuntutan dan keinginan kita adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih kaya. Gitu. Ketika udah sampai ke tahap dia udah kaya, berubah
gue nggak mau punya anak ya. Iya. Ngapain gitu? Gue mau menikmati hidup gue secara lebih bebas, misalnya kayak gitu kan. Makanya child free itu banyak di negara maju sebenarnya kan. Betul. Menarik juga, Prof. Ini kan banyak orang yang pindah. Terus kan kemarin juga ketika ada ini event global gitu ya. Itu menarik tuh dibahas Global Talent gitu ya. Coldplay itu lebih banyak di sana harinya tuh ketimbang di sini. Udah mah kita susah, hiburannya jarang, ruang publik mah nggak ada. Ya apalagi kalau nggak balik rumah kan. Betul. Kalau gitu, Bro. Kembali lagi. Masih aja memasukkan itu fenomena aja. Opini pribadi. Kan bisa mancing di boleh. Nah itu fenomena lah. Kira-kira gimana, Bro? Nah, oke. Udah dapat. Kayaknya emang semua orang tertarik ke Singapura gitu. Iya, sebentar udah dapat tiket belum? Apa? Udah dapat tiket, Bro. Kategori 1, teman-teman. Coba dicek. Langsung calo. Nah, Tunggu hari di sana nggak ada calo karena panjang waktunya. Alika udah dapat tiket belum? Aduh, saya nggak minat deh. Nonton di YouTube aja. Nonton di YouTube, denger cerita hari aja. Ya benar, ntar gue ceritain lah. Jadi ini salah satu indikasi bagaimana pemerintah Singapura itu berhasil mengelola sektor pariwisata mereka sehingga Singapura itu menjadi hub dari global events ya dari berbagai penjuru dunia gitu. Dan kemarin kita lihat ketika Coldplay lagi rame di Jakarta ya kan. Satu hari doang, tiketnya habis dalam waktu 2 jam, ya kan? Tiba-tiba Singapura ya bilang kita nih akan kedatangan Coldplay langsung 4 hari pertama. 4 hari pertama tuh, ya kan? 4 hari pertama dan setelah tiketnya dijual ternyata laku habis dalam waktu 1 jam, mereka nambah 1, jadi 5. Nah. Besoknya sebelum ini dibuka tiketnya dibilangin lagi tambah jadi 6. Jadi 6 hari Coldplay di sana gitu. Kemudian Taylor Swift ya kan yang tahu nggak bahasa panggilannya Taylor Swift dalam bahasa Indonesia? Apa? Taylor Swift dalam bahasa Indonesia. Swift kan cepat. Jadi orang Indonesia panggilannya siapa? Siapa ya? Penjahit cekatan. Taylor Swift. Penjahit cekatan. Taylor menjahit cepat cekatan gitu. Penjahit cepat. Benar. Malam jadi. Kayak begitu ya. Toxicers ya. Coba dipahami lah. Nah, Taylor Swift itu langsung memutuskan supaya semua konsernya di Asia Tenggara itu terpusat di Singapura. Dan mereka bikin 6 hari berturut-turut. Nah, kenapa bisa? Apakah karena di sana tidak ada calo? Apakah di sana itu fansnya Coldplay sama Taylor Swift itu lebih banyak? Banget? Atau apa gitu? Ini ada kaitannya sama infrastruktur kota sebenarnya. Infrastruktur kota. Benar. Karena di Singapura itu ada beberapa tempat-tempat event internasional yang sudah disediakan oleh pemerintah, di mana fasilitasnya itu sangat nyaman. Jadi lo nggak perlu parkir, nggak perlu 8.000 mobil untuk parkir di sebuah stadion. Jadi bukan disediakan lapangan parkirnya ya? Enggak. Kita tinggal ambil MRT, naik bus, jalan kaki sampai pulang juga teratur gitu. Mobilisasi aman, gitu. nyaman gitu. Dan itu masalah infrastruktur. Yang kedua adalah bahwa ternyata ya pemerintah Singapura lewat Singapore Tourism Board itu terlibat langsung ngenego ke manajernya gitu. Gak pakai promotor gitu. Enggak pakai promotor, langsung. Anda mau berapa hari di sini? Kita sediakan ini gitu. Kultur birokrasi betul. pakai promotor, berpanjangan kalau di Indonesia tuh. Dan di sana nggak ada Kementerian Pariwisata, yang ada Singapore Tourism Board. Dan direkturnya itu tidak tidak ngomel-ngomel di medsos gitu, di Twitter gitu, kenapa itu langsung aja mereka ketemu, datang, tawarin gini-gini, Taylor Swift, oke 6 hari segini, tempatnya di sini, ya kita sediakan. Itu bentuk diplomasi yang cukup baik juga. Sangat. Dan mereka berhasil membuat satu image atau membangun satu image bahwa Singapura adalah tempat di mana semua orang di Asia Tenggara itu akan datang. Oke. Jadi mereka bilang
lu bikin event di Singapura, ya kan? Yang datang itu bukan orang Singapura, orang dari Jakarta, Malaysia, dari KL, ya kan? Thailand. Dari Bangkok, ya kan? Dari Manila, dari Surabaya, Alika dari mana? Dari Jakarta ya. Dari Jakarta, Hari dari mana? Jakarta. Jakarta, ya. Dari Medan, dari Batam. Benar. Indonesia Datang. cuma ngambil resersannya doang, Benar, Prof. Dari iya. Batam katanya mau bikin acara lah atau apa Iya. untuk mudah gitu. Padahal sebenarnya saya pun nih ngelihat tiket di Singapura gitu ya. Tiket di Singapura itu kan mahal tuh, Prof, pesawatnya. Ya. Saya better ke Malaysia, Prof, daripada ke Batam. Oh, Karena iya, lebih iya. murah. Iya, pastilah. Jadi dampak ekonominya itu ke negara-negara sekitar Benar, juga sebenarnya. Betul. Cuma Indonesia kan harusnya bisa jadi ini ya, apa namanya, pionirnya begitu, karena Benar. duluan gitu. Benar. Tapi ternyata Singapura jauh lebih lama. Iya, jadi kalau kita lihat luas dan jumlah penduduk yang sangat kecil itu sebenarnya tidak Jadi terlalu soal. menentukan apakah suatu bangsa itu mampu mengelola dirinya sendiri gitu, Iya. dan kemudian memajukan masyarakatnya. Kalau kita kembali lagi ngomong ke orang Indonesia banyak berpindah ke Singapura tuh, Prof. Ya. Kan ada juga yang memberikan pendapat bagus dong, itu kan memberi apa ya, diaspora Indonesia itu Iya. harus membawa nama baik apa Iya. segala macam. Nih dari Punya dulu. nama baik doang, Ya, Cuk. Agak ada kesejahteraan. Nah, maksudnya kayak memperkenalkan Indonesia itu kan tugas Oh, iya. diaspora kan. Ini dari Betul. mohon maaf, HI masuk nih kan. Jadi dari diperkenalkan biar ada gunanya sedikit gitu. Takut yang komen itu yang anak HI diem aja malu-maluin. Tolong Abis ditulis ya lu di situ ya. Alika diem aja gitu. Alika jangan malu-maluin gitu. Jadi Iya. agak banyak dia agak masuk nih. Dia mikir, maka dia tuh mikir gitu kan. Nah itu menurut pandangan Prof sendiri gimana? Apakah benar dengan banyaknya warga Indonesia yang berpindah ke luar negeri itu Ya. memberikan membawa nama baik yang lebih besar ke Indonesia? Impact-nya apa sih? Oke, Bawa nama baik. Enggak, kalau kita lihat fenomena migrasi ini kan sudah terjadi ribuan tahun kan. Ya kan. Tidak ada negara yang tidak memiliki orang-orang yang datang dari luar gitu. Ya. Di dalam satu kuliah, jadi tema topik migrasi ini salah satu mata kuliah yang salah satu topik dari mata kuliah yang saya ajar, judulnya itu Global Problems. Dan biasanya kuliah itu gue mulai dari satu statement. Satu statement. Satu statement. Apa tuh, Prof? Gue bilang begini. In this room, everyone comes from a family with a history of migration. Ya, artinya Alika. Wah tiba-tiba tes TOEFL. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berasal dari keluarga yang punya sejarah migrasi. Apakah itu migrasinya itu 2 minggu yang lalu, tahun lalu, 100 tahun yang lalu, atau 1000 tahun yang lalu? Iya kan? Doesn't matter. Tapi kita semua adalah mantan migran. Kayak gitu. Oke. Dan ini yang kemudian menjadi prinsip yang mendasari kenapa negara-negara tertentu itu sangat terbuka dengan migran, karena mereka melihat bahwa orang-orang pendatang adalah sumber daya yang harus mereka manfaatkan. Oke. Amerika itu adalah negara migran, ya kan? Awalnya kan Native American, ya kan, kemudian datang orang-orang kulit putih. Ya belakangan itu orang-orang dari Asia, Cina sama Jepang, ya kan. Kemudian muncul Vietnam, Korea dan sebagainya gitu. Dan mereka semua memberi kontribusi. Tapi kemudian kontribusi mereka itu tidak berhenti di negara di mana mereka berdiam. Mereka juga memberi kontribusi balik ke negara asal mereka. India adalah salah satu bukti di mana industri IT mereka itu bisa maju karena diaspora India di Silicon Valley. Itu luar biasa. Filipina itu punya pekerja migran yang sangat terkenal untuk bidang kesehatan. Di Jepang, di Amerika, bahkan di Singapura gitu ya. Jadi kita tidak bisa melarang atau membebani masyarakat Indonesia yang mau hidup dan tinggal di luar negeri. Biarkan mereka. Gitu. Itu hak mereka gitu. Bahkan kalaupun mereka mau jadi warga negara lain, silahkan aja gitu. Ya kan, itu hak mereka gitu. Dan dalam teori migrasi, salah satu faktor yang
sangat menentukan kenapa orang pindah dari satu negara ke negara lain, itulah faktor ekonomi. Paling dominan. Paling dominan, itu paling dominan di mana-mana kayak gitu. Tentu ada faktor-faktor yang lain. Ada faktor gaji, ada faktor perang, ada faktor bencana dan sebagainya gitu ya. Tapi faktor ekonomi yang paling paling determinan gitu ya. Dan ini yang kita lihat di anak-anak Indonesia yang akhirnya rela melepaskan kewarganegaraannya untuk bisa menikmati segala fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah Singapura. Iya. Berarti ya kan, udah dapat beasiswa, udah hidup nyaman, nonton Coldplay. Iya benar. MRT-nya. Gak perlu mancing di empang gitu. Oke. Walaupun di sana ada empang, tapi nggak boleh mancing. Tapi Ali kan suka empang emang dia. Itu hiburan warga bro, hiburan warga akar rumput itu. Jangan-jangan Pilpres banyak orang buka empang. Sehiburan murah, empang aja bos. Iya kan, kalau kata ibunya kan beban itu kayak lupa gitu. Terus ya. Nah kalau kita ngomongin diaspora nih Prof, mungkin tadi ini masih berhubungan dengan warga Indonesia yang banyak pindah ke Singapura. Kita juga nggak bisa nutup mata. Sebenarnya banyak warga Indonesia yang menjadi migran gitu di negara lain. Pekerja migran Indonesia tuh banyak. Salah satunya saya. Salah satunya Prof Sul gitu kan. Ini Prof Sul yang pekerja migrannya mendapatkan rate yang cukup baik. Tapi kan kebanyakan juga bukan yang pekerja migran dalam siksaan ya. Iya, tapi ada pekerja migran yang PMDS. yang dalam siksaan, yang hidupnya ternyata tidak begitu baik. Nah, maksudnya apa sih Prof yang jika memang ingin statement yang sebelumnya saya sampaikan, ini kan baik untuk membentuk Indonesia di mata internasional dan lain-lain. Tapi rupanya bukan karena kita nggak ada yang keluar kok, banyak yang keluar. Tapi ternyata di luar juga nggak bahagia banget. Itu. Oh iya, tidak ada jaminan bahwa ketika lo bermigrasi ke negara lain lo akan bahagia dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Banyak orang-orang misalnya dari Amerika Latin pindah ke Amerika Serikat, akhirnya mereka terjebak dalam kriminalitas, jadi anggota geng mafia, atau gitu ya. apa namanya, mafia dan sebagainya gitu kan. Jadi tergantung channelnya juga, tergantung channel dan tergantung kesempatan dan kualifikasi dia gitu, ya kan. Sudah sebaik apa Prof Indonesia untuk memberikan channel bagi warga negaranya yang ingin bermigran gitu? Sudah sebaik apa menurut? Nah, saya nggak tahu soalnya saya nggak terlalu ikutin intinya ya. Oke, maaf agak tapi salah nih berarti. Udah sosok HI dia Prof. Udah advokasi isu. Udah bilang kayak ada HI. Tapi ada satu isu yang sebenarnya gua agak kurang serak gitu. Ketika orang-orang yang pindah warga negara itu dituduh tidak nasionalis. Ya itu sangat sering keluar Prof. Benar. Karena dianggap gak nasionalis tuh. Iya. Padahal kan gak bisa diukur dari itu aja. Benar. Kebetulan waktu S3 itu gue nulis disertasi tentang nasionalisme, teknologi dan nasionalisme. Jadi gue tahu lah sedikit tentang fondasi nasionalisme. Tapi gak ultra nasionalis ya. Enggak. Nasionalisme itu kan sebenarnya konstruksi sosial yang merupakan penemuan orang-orang Eropa di abad 17-18. Jadi sebenarnya barang baru, relatif baru gitu, nasionalis. Yang kemudian kita import dan menjadi fondasi negara Republik Indonesia. Ya kan, nasionalisme. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nasionalisme itu sesuatu yang ada manfaatnya, tetapi juga sering diglorifikasi. Glorifikasinya lebih besar kayak itu. Betul. Nah, nasionalisme itu penting untuk suatu negara di mana mereka membutuhkan satu ikatan sosial yang kemudian membuat negara, pemerintah itu punya kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat. Itu adalah bentuk nasionalisme yang paling hakiki sebenarnya. Karena ya nasionalisme itu adalah konstruksi dari negara sebenarnya yang dicangkokin ke bawah gitu. Ya kan setiap hari misalnya kita harus nyanyi Indonesia Raya, hormat ke bendera. Itu kan kepentingan negara supaya kita setia. Gitu, ya kan. Tetapi kesetiaan terhadap negara, kesetiaan terhadap bangsa itu tidak harus ditunjukkan dengan berada di Indonesia. Betul. Ya kan, Anda bisa jadi seorang nasionalis yang lebih nasionalis daripada orang Indonesia walaupun Anda tinggal di luar. Betul. Ya kan. Ya akan lebih besar malah tekanannya untuk membawa diri sebagai seorang nasionalis. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa anak-anak Indonesia yang jadi warga negara Singapura ini tidak patriotik, anti nasionalis, ya kan, pengkhianat. Itu paling pengkhianat bangsa.
apanya yang dihianati ketika lu melarikan diri dari hidup yang susah. Betul. Ya kan misalnya. Bener. Atau kesempatan yang lebih baik, yang kurang gitu ya kan. Ketika lu pindah ke sebuah tempat di mana lu mendapatkan penghargaan yang lebih baik, ya kan. Lu mendapatkan kesempatan yang lebih luas, ya kan. Lu mendapatkan layanan dari pemerintah yang lebih berkualitas, ya kan. Tinggal di sebuah wilayah yang tadi airnya tinggal diminum dari keran, nggak perlu beli air botol, galon gitu kan, 20.000 kan, benar, iya kan, tidak perlu terus kemudian langitnya biru kayak gitu, iya apa salahnya gitu, itu bukan anti nasionalis, betul, iya kan, ya pemikiran cetek tentang nasionalis itu ya. Udah, itu yang perlu kita dekonstruksi. Dekonstruksi, betul, Prof. Jadi jangan menjadikan nasionalisme itu sebagai alat untuk masyarakat melayani negara, tapi bagaimana negara melayani masyarakat gitu ya, Prof. Karena pada akhirnya di abad 20 udah banyak bukti yang menunjukkan bagaimana nasionalisme itu adalah bentuk ideologi yang di abuse dan dimanipulasi untuk kepentingan politik. Nazi salah satunya. Tuh. Kita tahu lah siapa yang suka jual nasionalisme. Ya, intinya gini, nasionalisme itu tidak selalu buruk, kan? Tetapi kita harus hati-hati ketika retorika nasionalisme itu dipakai untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan negara. Benar. Seharusnya kalau kita ngomong nasionalisme gitu ya, ya udah nggak usah rubah hutan jadi ibu kota negara misalkan, atau nggak lepas konsensi soal pasir misalkan. Dan yang tidak adilnya adalah bahwa komitmen kita terhadap nasionalisme itu hanya selalu diminta oleh negara, tetapi kita tidak pernah diberi kesempatan untuk menuntut hak yang sama ke negara. Lu seberapa jauh, seberapa kuat nasionalisme lu terhadap negara ini gitu. Ya kan? Jangan sampai mereka menyuruh kita menjadi nasionalis, tetapi tanah-tanah kita dijual ke investor gitu. Iya kan? Ada agak kontraproduktif juga itu. 140 tahun tanpa pajak dan sebagainya. Itu nasionalisme kayak apa gitu. Sementara kita harus bayar pajak, harus harus ikut aturan dan sebagainya, tidak boleh pindah warga negara dan sebagainya. Sementara tanah-tanah kita dijual begitu aja ke investor dengan murah gitu. Itu. Nasionalis sesat itu, Prof. Seharusnya terakomodir, hak kita juga terjamin kan. Itu kan membangun nasionalisme seperti itu gitu. Benar-benar. Jadi nggak bisa pendek gitu ya pikirannya tentang anak yang kuliah keluar nggak mau balik lagi itu nggak nasionalisme. Bisa jadi jauh lebih nasionalis gitu ketimbang orang-orang yang ngomong nasionalis gitu. Dan nggak bisa juga dibilang kayak kalau keluar tuh akan mengharumkan nama bangsa dan lain-lain, tapi negara tidak berperan untuk memberikan channeling tadi gitu kan. Kita buktinya Tiongkok aja bisa membentuk camp bukan camp ya bahasanya, kayak Chinatown di seluruh negara tuh pasti ada gitu kan. Maksudnya itu suatu bentuk diaspora yang berhasil. Kereta cepat itu kan bentuk diaspora Cina kan. Diaspora Cina. Gimana? Ya kan kalau kita bisa melihat contoh diaspora yang berhasil itu kan bagaimana warga China itu bisa membiarkan warganya membentuk sekumpulan negara di negara lain gitu, paham gak? Jadi kayak di mana sih, sebutin satu negara yang gak ada Chinatown-nya gitu. Ada. Pasti di Cina. China. Mungkin ya, jadi bukan Chinatown lagi jadi ke China. Di Beijing itu gak ada Chinatown. Country is already in China, bro. Termasuk kereta cepat ya. Iya. Termasuk kereta cepat. Baik, saudara Hari. Ada makan bakso dan empang habis itu. Oke. Ya. Terus. Lanjut. Kereta cepat gue jadi ya jadi itu maksudnya juga berarti kalau misalkan statementnya adalah kita nggak apa-apa kok ngebiarin warga Indonesia melakukan migrasi keluar karena mereka bisa memberikan dampak baik untuk negara. Nah tapi kan kembali lagi, apakah negara bisa memberikan fasilitas kepada para migran ini untuk itu pokoknya jaminan migran-migran di luar juga yang pekerjaannya menengah bawah tuh sangat tidak terakomodir. Nah yang menarik sebenarnya kalau saya lihat ya, saya tinggal lama di Amerika, lalu kemudian sekarang Singapura dan udah berkunjung ke beberapa negara lain, dan sempat tinggal lama kayak di Jepang, Inggris dan sebagainya. Ada satu fenomena yang menarik yang membedakan orang Indonesia sama orang-orang Asia lainnya, ya kan? Yaitu fakta bahwa orang Indonesia itu cenderung mau pulang.
Tidak mau menetap lama dan akhirnya tinggal menjadi homesick gitu ya. Bener. Di Amerika itu banyak orang Indonesia yang jadi warga negara dan sebagainya, tapi tidak sebanyak Korea, tidak sebanyak Cina, tidak sebanyak Jepang, Italia dan sebagainya gitu. Jadi di sana kalau misalnya di Los Angeles atau California lah ya, itu California itu kan negara bagian yang sangat penuh dengan migran ya. Chinatown yang terbesar dan tertua itu ada di San Francisco. Oke. Ya kan? Nah di Los Angeles adanya Koreatown. Koreatown. Wah itu gede banget. Gede banget ya. Segede mungkin Kuningan kali. Itu Koreatown itu, ya kan. Jadi migran dari negara-negara lain itu jumlahnya besar dan mereka mau tinggal dan kemudian berasimilasi dengan masyarakat di mana mereka pindah gitu. Nah di Indonesia orang di Indonesia itu cenderung mau pulang. Iya. Kangen bakso sama empang mungkin. Exactly. Benar. Ada empang di luar negeri. Benar. Jadi diaspora kita tuh tidak terlalu banyak dibanding negara-negara lain. Bahkan mungkin Malaysia lebih banyak daripada Indonesia gitu kan. Tapi sekarang yang jadi tantangan adalah bagaimana kita memanfaatkan diaspora yang ada di luar negeri sekecil apapun itu gitu. Iya, betul. Jangan nyuruh balik cepet-cepet lah. Iya, gitu benar. Karena memang mungkin sedang membangun inovasi baru dengan rekan-rekan jauh di lebih penting, luar kan. Menurut gua jauh lebih penting membenahi apa yang ada di Indonesia Betul. daripada menyalahkan orang-orang yang tidak mau pulang. Iya. Karena masalahnya di situ. Ya masalahnya emang di government. Kembali berkaca ke Singapura. Betul. Nah, ya, benar. Jadi bagaimana mengelola satu negara, satu pemerintahan di mana masyarakat mereka itu menikmati layanan publik yang baik. Gitu. Khususnya kelompok-kelompok usia produktif kayak Gen Z, milenial dan sebagainya gitu Gen Z, kan. Gen Z itu buat listrik itu. Ya kan? Gen Z. Zilenial. Ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana supaya generasi muda ini itu melihat bahwa mereka memiliki kesempatan yang sangat luas tanpa harus berkarir di luar negeri. Iya, benar. Ya kan, bagaimana mereka merasa diberi penghargaan yang layak sesuai dengan kualifikasi mereka gitu. Yang paling sebel kan ketika ada orang yang udah kerja keras, belajar sana sini ya kan, kemudian nulis CV yang bagus dan sebagainya, lalu kemudian dikalahkan sama orang yang kebetulan kenal sama bosnya gitu. Nah, itu dia kan. Ordal. Nah, patronase gitu ya. Nah, benar. Ya kayak kita gitu tuh yang harus dibenahi gitu. Jadi akhirnya kita tidak punya budaya meritokrasi yang sebenarnya menjadi fondasi untuk membangun ekonomi yang kompetitif. Seperti di Singapura. Benar. Jadi memang kuncinya adalah perbaiki kesejahteraannya gitu ya. Betul. Kebutuhan dasar dipenuhi. Iya. Jadi nggak perlu menyalahkan teman-teman diaspora yang nggak mau balik atau pindah warga negara gitu. Iya, ya pembenahan tata kelola lah, pemerintahan di swasta dan sebagainya gitu. Jadi regulasinya juga dibuat supaya semua orang merasakan keadilan gitu. Benar. Ya kan? Closing statementnya Prof, kalau boleh silakan untuk isu ini. Silahkan datang ke Singapura. Dari meyakinkan balik lagi ke Singapura. Silakan datang ke Singapura karena Singapura itu punya tagline yang menarik, majulah Singapura. Kenapa bukan majulah Indonesia? Indonesia maju kan? Maju Jakarta untuk Indonesia. Tetapi semaju apapun Singapura ya, Garuda tetap di dadaku. Walaupun di Singapura nasionalisme tetap ada, Prof. Paspor masih paspor Indonesia. Alhamdulillah. Oke, thank you Prof udah ngobrol sore-sore ini di Toxic Tongkrongan Asik. Thank you juga Lika udah menemani jadi host. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Jangan lupa Tongkrongan Asik, gak perlu bisik-bisik. Asik. Yeay.